Di kedalaman laut biru yang sunyi, seekor paus raksasa tiba-tiba berhenti berenang. Matanya menatap sesuatu yang tak biasa. Sebuah benda kecil berkilau yang perlahan tenggelam, mengganggu kedamaian samudra. Dalam sekejap, arus berubah. Ikan-ikan panik, dan laut yang biasanya tenang seolah berbisik. Ada yang tidak beres. Tak ada yang tahu bahwa momen kecil itu akan mengubah segalanya. Dari makhluk yang hanya berenang bebas, paus itu akan memikul tanggung jawab besar sebagai penjaga laut. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Ia harus belajar, gagal, tertawa, dan menemukan arti kekuatan yang sebenarnya. Dan semua dimulai dari satu kesalahan kecil di dasar laut. Halo teman-teman semua, semoga hari kalian penuh kebahagiaan dan kesehatan ya. Jangan lupa bantu channel ini dengan subscribe, like, dan tulis di kolom komentar kalian dari kota mana, biar kita bisa saling menyapa dari seluruh penjuru. Yuk, kita mulai petualangan luar biasa hari ini. Pagi itu, laut terlihat lebih cerah dari biasanya. Paus biru bernama Banyu berenang santai sambil bersenandung kecil, menikmati gelembung-gelembung yang ia buat sendiri. Ia dikenal sebagai paus paling kuat, tapi juga paling ceria. Baginya laut adalah taman bermain tanpa batas. Ia belum tahu bahwa hari itu akan mengubah cara pandangnya selamanya. Saat sedang bermain, Banyu melihat sekumpulan ikan kecil berkumpul gelisah. Mereka berputar-putar seperti kehilangan arah. Banyu mendekat dengan penasaran, mencoba menyapa. Namun ikan-ikan itu malah semakin panik. Ia bingung, karena biasanya semua makhluk laut senang bermain bersamanya. Ada sesuatu yang berbeda hari ini. Tak jauh dari sana, terlihat benda aneh mengambang perlahan. Banyu belum pernah melihatnya sebelumnya. Ia mendekat dan menyentuhnya dengan sirip besar, tanpa sadar membuat benda itu bergerak dan mengganggu arus di sekitarnya. Air yang tadinya tenang mulai berputar tidak beraturan. Tiba-tiba, arus kecil berubah menjadi pusaran yang membuat ikan-ikan kesulitan berenang. Banyu terkejut dan mencoba memperbaiki keadaan, namun setiap gerakannya justru membuat arus semakin kacau. Ia mulai merasa bersalah. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa kekuatannya bisa berdampak besar bagi yang lain. Di tengah kekacauan itu, seekor penyu tua mendekat dengan tenang. Ia tidak panik, tidak marah, hanya menatap Banyu dengan bijak. Kekuatan bukan hanya tentang seberapa besar kamu, katanya lembut, tapi tentang bagaimana kamu menggunakannya. Kata-kata itu menggema di hati Banyu, membuka awal perjalanan barunya sebagai penjaga laut. Sejak pertemuannya dengan penyu tua itu, hati Banyu tidak lagi sama. Ia yang biasanya berenang bebas tanpa memikirkan apapun, kini mulai memperhatikan setiap gerakannya. Setiap kibasan siripnya, setiap hembusan napasnya, terasa memiliki arti yang lebih besar. Ia mulai menyadari bahwa laut bukan hanya tempat bermain, tetapi rumah bagi banyak makhluk yang bergantung pada keseimbangan. Hari-harinya berubah menjadi penuh rasa ingin tahu. Ia mengamati bagaimana ikan-ikan kecil berenang berkelompok, bagaimana terumbu karang menjadi tempat berlindung, dan bagaimana arus laut bergerak dengan ritme tertentu. Suatu hari, Banyu mencoba membantu sekelompok ikan kecil yang kesulitan melawan arus. Ia mengingat kata-kata penyu tua, lalu dengan hati-hati berenang perlahan di samping mereka, menciptakan arus yang lebih tenang. Awalnya ia ragu, takut membuat keadaan semakin kacau seperti sebelumnya. Namun kali ini berbeda. Ikan-ikan kecil itu mulai mengikuti arah yang ia ciptakan, dan perlahan mereka bisa berenang dengan lebih mudah. Banyu merasa senang, tapi juga terkejut. Ternyata kekuatannya bisa digunakan untuk membantu, bukan hanya menyebabkan masalah. Ia tersenyum lebar, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar berguna bagi yang lain. Namun, perjalanan belajar tidak selalu mulus. Di hari berikutnya, Banyu mencoba membantu membersihkan benda-benda asing yang mengganggu laut.
Ia mengumpulkan beberapa benda dengan siripnya, tetapi tanpa sengaja membuatnya tersebar ke arah lain. Ia merasa kecewa pada dirinya sendiri. Kenapa aku masih belum bisa? Pikirnya. Saat itu, penyu tua kembali muncul dan berkata, belajar itu bukan tentang langsung berhasil, tetapi tentang terus mencoba dengan hati yang sabar. Kata-kata itu membuat Banyu tersadar bahwa proses adalah bagian penting dari tanggung jawab. Ia menarik napas panjang dan kembali mencoba, kali ini dengan lebih hati-hati. Hari demi hari, Banyu mulai menemukan ritme barunya. Ia tidak lagi terburu-buru. Ia belajar mendengarkan laut, suara arus, gerakan makhluk lain, bahkan keheningan yang memberi tanda. Ia menjadi lebih tenang, lebih bijak dalam bertindak. Ikan-ikan kecil mulai kembali percaya padanya, bahkan beberapa mengikuti Banyu saat ia berenang. Mereka tidak lagi takut, melainkan merasa aman di dekatnya. Banyu pun mulai merasakan bahwa menjadi kuat bukan berarti selalu bergerak besar, tetapi justru tahu kapan harus lembut dan kapan harus diam. Pada suatu senja di bawah laut, cahaya matahari menembus air dengan indah. Banyu berhenti sejenak dan melihat sekelilingnya. Laut terasa lebih damai, lebih seimbang. Ia tersenyum, bukan karena semuanya sudah sempurna, tetapi karena ia telah berubah. Ia tidak lagi hanya seekor paus besar, tetapi makhluk yang mulai memahami arti tanggung jawab. Perjalanan masih panjang, namun langkah pertama telah ia ambil dengan penuh kesadaran. Suatu hari, laut yang biasanya tenang tiba-tiba berubah. Arus menjadi lebih kuat dari biasanya, membawa berbagai benda asing yang mengganggu keseimbangan. Ikan-ikan kecil terlihat kebingungan, terumbu karang mulai tertutup, dan suasana menjadi tidak nyaman. Banyu merasakan sesuatu yang besar sedang terjadi. Ia tidak bisa hanya diam dan melihat. Ini adalah saat di mana ia harus benar-benar menjadi penjaga laut, bukan hanya belajar. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, Banyu mulai bergerak. Ia berenang melawan arus, mencoba mengarahkan aliran air agar tidak semakin kacau. Ia mengingat semua yang telah ia pelajari, bergerak perlahan, tidak tergesa-gesa, dan memperhatikan sekitarnya. Beberapa kali ia hampir kehilangan kendali, namun ia terus mencoba. Ikan-ikan kecil mulai mengikuti arah yang ia ciptakan, dan sedikit demi sedikit keadaan mulai membaik. Di tengah usahanya, Banyu melihat seekor anak ikan yang terpisah dari kelompoknya. Tanpa berpikir panjang, ia mendekat dengan hati-hati dan menciptakan arus kecil untuk membimbingnya kembali. Anak ikan itu terlihat lega dan segera berenang menuju kelompoknya. Momen kecil itu memberikan kekuatan besar bagi Banyu. Ia mulai percaya bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan niat baik bisa membawa perubahan besar. Namun ujian belum selesai. Arus besar kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, Banyu tidak panik. Ia menutup matanya sejenak, mengingat semua pelajaran dan kepercayaan yang telah ia bangun. Dengan gerakan yang lebih terarah, ia menggunakan kekuatannya untuk menyeimbangkan arus, bukan melawannya secara langsung. Perlahan, arus itu mulai mereda. Ketika semuanya kembali tenang, makhluk-makhluk laut berkumpul di sekitar Banyu. Tidak ada sorakan besar, hanya kehadiran yang hangat dan penuh rasa terima kasih. Penyu tua muncul kembali dan tersenyum. "Sekarang kamu mengerti," katanya. Banyu mengangguk pelan. Setelah melewati ujian besar itu, Banyu tidak lagi melihat dirinya sebagai paus yang sama. Ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang ukuran tubuh atau tenaga, tetapi tentang kepekaan hati dan tanggung jawab. Hari-harinya kini dipenuhi dengan perhatian pada hal-hal kecil yang dulu sering ia abaikan. Ia membantu menjaga arus tetap seimbang, memastikan ikan-ikan kecil dapat berenang dengan aman, dan menjaga area laut tetap bersih. Suatu hari, sekelompok makhluk laut kecil datang mendekat. Mereka tidak berbicara, tetapi kehadiran mereka penuh rasa percaya. Mereka berenang di sekitar Banyu dengan tenang, seolah tahu bahwa di dekatnya mereka aman. Banyu tersenyum kecil, merasa hangat di dalam hati. Ia sadar bahwa kepercayaan tidak bisa dipaksa, tetapi dibangun dari tindakan yang konsisten. Namun, menjadi penjaga laut bukan berarti semuanya selalu mudah. Ada kalanya Banyu merasa lelah. Ia rindu masa-masa bebas tanpa tanggung jawab.
Tapi setiap kali ia melihat laut yang damai dan makhluk-makhluk yang hidup dengan tenang, ia kembali menemukan semangatnya. Ia belajar bahwa tanggung jawab memang tidak selalu ringan, tetapi selalu memiliki makna yang dalam. Di suatu sore yang tenang, penyu tua kembali datang. Kali ini, ia tidak memberi nasihat panjang. Ia hanya berkata, "Kamu sudah menemukan jalanmu sendiri." Banyu terdiam sejenak, lalu tersenyum. Ia tidak lagi merasa harus menjadi sempurna. Ia hanya perlu terus belajar dan menjaga dengan sepenuh hati. Kata-kata sederhana itu terasa sangat dalam bagi Banyu. Sejak saat itu, Banyu menjalani perannya dengan lebih ringan, namun penuh kesadaran. Ia tidak lagi terbebani, melainkan menikmati setiap momen sebagai penjaga laut. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, tetapi ia tidak takut lagi, karena kini ia mengerti kekuatan terbesar bukan pada tubuhnya, melainkan pada niat baik yang ia jaga setiap hari. Waktu terus berjalan, dan laut tetap berdenyut dengan kehidupannya. Banyu kini dikenal bukan hanya sebagai paus terbesar, tetapi sebagai penjaga yang bijaksana. Kehadirannya membawa ketenangan bagi banyak makhluk laut. Ia tidak perlu menunjukkan kekuatannya, karena semua sudah merasakan dampaknya. Bahkan makhluk laut yang baru pun segera mengenali bahwa di lautan luas ini ada sosok yang menjaga keseimbangan dengan penuh kasih. Suatu hari, Banyu melihat paus kecil yang sedang bermain dengan ceroboh, menciptakan arus yang mengganggu sekitarnya. Ia teringat masa lalunya. Dengan lembut, Banyu mendekat dan tidak langsung menegur. Ia hanya berenang di samping paus kecil itu, menunjukkan cara bergerak yang lebih tenang. Tanpa banyak kata, paus kecil itu mulai mengikuti gerakannya. Dari situlah, pelajaran sederhana mulai diwariskan. Hari-hari berikutnya, Banyu sering berbagi pengalaman dengan makhluk laut lainnya. Ia tidak menggurui, tetapi memberi contoh melalui tindakan. Ia percaya bahwa kebaikan yang nyata akan lebih mudah dipahami daripada sekadar kata-kata. Laut pun perlahan dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang lebih peduli satu sama lain. Di suatu malam yang tenang, Banyu berenang perlahan di bawah cahaya bulan yang menembus laut. Ia berhenti sejenak, melihat ke sekeliling. Laut terasa hidup, damai, dan penuh harapan. Ia tersenyum, menyadari bahwa tanggung jawab yang ia jalani telah menjadi warisan yang akan terus hidup, bahkan suatu hari nanti saat ia tidak lagi berada di tempat yang sama. Dan begitulah, kisah Banyu menjadi pengingat bagi semua bahwa menjadi kuat bukan tentang menjadi yang terbesar, tetapi tentang menjadi yang paling peduli. Bahwa setiap tindakan kecil bisa membawa perubahan besar, dan bahwa tanggung jawab, jika dijalani dengan hati, akan selalu meninggalkan jejak kebaikan. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk menjaga dunia kita, sekecil apapun peran kita. Sampai jumpa di cerita berikutnya.